Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita sekarang akan mengkaji tafsir surat ke-6 Al-An'am ayat 127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Lahum, bagi mereka. Mereka siapa? Nah, nanti akan ditafsirkan. Bagi mereka darus salam. Makna dar itu adalah tempat, rumah atau kampung. Kampung keselamatan, kampung damai, atau tempat yang damai. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wa huwa waliyuhum, dia, maksudnya Allah, Rabb, ya. Waliyuhum adalah wali mereka. Wali yang dimaksud sini adalah pelindung. Bima kanu ya'malun. Ba yang ada di lafadz bima itu artinya sebab. Karena apa yang mereka amalkan. Jadi karena amal mereka lah, ya, mereka akan mendapat darussalam. Darussalam itu tempat yang damai. Pendapat ulama tafsir tentang ayat ini. Qala Tabari, yakni ta'ala dzikruhu, Allah Subhanahu wa taala biqaulihi, dengan firman-Nya kepada mereka. Mereka ini siapa? Lil qaumil ladzina yadhkuruna ayatillah, yaitu orang yang senantiasa mengingat ayat-ayatnya, faya'tabiruna biha, lalu mengambil iktibar, ya, mengevaluasi. Jadi ayat-ayat ini kan sumber informasi. Nah, dari informasi itu kemudian diolah. Apa yang kita bisa lakukan hari ini. Wa yuqinuna bidilalatiha ala ma dalat alaihi min tauhidillah, dan meyakini petunjuk-petunjuknya yang merupakan tauhidullah, isinya tauhid pada Allah, wa min nubuwati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan nubuah kenabian Muhammad. Wa ghairi dzalika fayusaddiquna bima wasalu biha ila ilmihi min dzalika. Maka berita-berita ini membuat, ya, dia percaya. Wa amma darussalam, yang disebut darussalam, fahiya darullah, yaitu kampungnya Allah, tempat milik Allah. Allati a'addaha li auliyaih, yang Allah sediakan untuk wali-walinya. Kalau perusahaan, kalau ibarat perusahaan, wali-wali itu agen-agennya. Fil akhirah, tapi di akhirat, ya. Jazaan, sebagai balasan, lahum alama ublau fid dunya fi dzatillah wa hiya jannatuhu. Itu sebagai balasan untuk mereka, ya, karena mereka lulus ujian. Nah, ya. Ini ublau, mereka diuji. Balasan dari ujian yang diselenggarakan oleh Allah. Ujiannya itu adalah hidup itu sendiri. Ya, kita diberi karunia hidup,
Maka Allah tegaskan hidup itu dalam Quran posisinya ada dua. Pertama, hidup itu titipan. Kapan saja Allah menghendaki bisa diambil. Yang kedua, dunia atau hidup itu adalah ujian. Ya, dalam surat Al-Mulk, surat 67 ayat 2, Allah sudah menyatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk mengujimu. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Jadi hidup itu titipan dan ujian. Kalau kita berhasil dititipi, ya, amanah, ya, dan kita juga diuji lulus, maka Allah sediakan Darussalam, tempat yang damai. Wa huwa waliyuhum fa inna yaqulu wallahu nasirun haulail qaum alladzina yadhkuruna ayatillah. Allah akan menjamin, Allah menjadi pelindung terhadap kaum yang senantiasa mengingat ayat Allah. Bima kanu ya'malun, sesuai dengan amal yang mereka kerjakan. Min ta'atillah wa yattabi'una ridwanahu, yaitu taat kepada Allah dan mengikuti keridhaannya. Itu pendapat dari Imam Tabari. Pendapat lain dikemukakan oleh Muhammad Rashid Ridha. Dia berkata, liha ulal qaum al-mutadzakirin as-salikina sirata rabbihim al-mustaqim duna ghairihim mim muttabi'i subulis syayatin Darussalam. Bagi mereka yang ingat kepada Allah serta salik itu melampaui jalan yang sudah ditunjukkan oleh Allah dan tidak mengikuti langkah-langkah setan, mereka akan mendapat fasilitas tempat yang damai. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, bisulukihim siratihil musil ilaiha, karena mereka melampah jalan yang sudah digariskan oleh Allah, pasti akan nyampe gitu. Wa huwa ma kanu ya'malunahu kama sarabi fil akhiril ayat. Fa hadza bayanu jazail mu'minina as-salihin. Ini adalah keterangan tentang balasan mukmin yang saleh. Fi muqabili ma bayanna qablahu min jazail mujrimin. Sebagai balasan, sebagai penghadapan terhadap balasan yang Allah berikan pada orang yang ingkar. Kan kemarin sudah dijelaskan, ya, orang yang ingkar dalam ayat sebelumnya 124, sayusibul ladzina ajramu sagharun, akan menimpa orang-orang yang berbuat jahat sagharun, penghinaan. Nah, ini sebagai balasan orang yang nurut akan mendapat Darussalam. Wa Darussalam hiyal jannah. Darussalam itu adalah surga. Darul jaza lil mu'minin muttaqin, balasan untuk mukmin yang muttaqin. Udifat ila ismillah assalam. Daru diidofatkan, ya, digandeng dengan lafaz Allah, Darussalam. Allah sendiri namanya Assalam. Salam itu adalah satu di antara Asmaul Husna. Kama rawahu Ibnu Jarir an-Nisudi wa azahu ba'du mufassirin ila Hasan wa Ibnu Zaid aidan. Ini disampaikan oleh beberapa ulama tafsir. Wa qila inna salam masdarus salam. Ada yang mengatakan salam itu adalah masdar verbal nun dari kalimat salima. Salima itu selamat, tempat yang selamat. Wal idhofah ala tafsir. Wal idhofat ala tafsir awal li tashrif. Nah, sandarkan kepada Allah sebagai bentuk pemuliaan. Ya, semua yang disandarkan pada Allah itu menjadi mulia. Wa kadza lil idan bi salamati tikaddar minal uyub, juga untuk memberitahu kampung itu bebas dari segala aib. Tidak ada lagi aib. Semuanya serba indah. Wa salamatu aliha min jami'il munghasat wal qarub, serta selamat, ya, selamat penduduknya dari hal-hal yang kurang serta korup. Mungkin korup
diambil dari kata karub. Karub itu adalah berbagai bentuk kegelisahan. Karub itu berbagai bentuk kegundahan. Ya, orang yang korup pasti begitu. Khilafan liman za'ama anna ifadataha makna khasatan bi ja'li salam masdara kasalam. Itu menurut pendapat Muhammad Rashid Ridha. Sekarang menurut Ar-Razi, minat tashrifat al-madhkura fi hadhil ayat wa huwa waliyuhum wal wali ma'nal qarib. Salah satu bentuk pemuliaan pada ayat ini adalah kata-kata waliyuhum. Wa huwa waliyuhum. Dia adalah walinya orang mukmin. Artinya penjamin. Allah jamin kalau kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya, maka kita akan mendapat keselamatan. Bukan saja nanti di akhirat, tetapi sejak di dunia kita sudah selamat. Ya, contohnya minuman keras dilarang, alhamdulillah kita sehat. Ya, narkoba, ya, cuma itu yang menjadi kontroversi ya rokok. Nah, itu bisa dipecahkan oleh akal sehat. Orang tetap merokok karena dalam Quran dan hadis nggak ada larangan. Ya sebenarnya baygon juga nggak ada larangan sih. Nggak ada larangan. Tapi Anda tahu kan, menurut akal sehat tidak baik. Tidak ada secuil pun vitamin yang ada pada rokok itu. Nggak ada secuil pun. Vitamin Z contohnya. Berguna supaya awet muda. Dan konon sekarang harganya sudah berapa itu? 50.000 apa ya? Satu bungkus. Tapi semakin dimahalin jangan salah, semakin keren. Semakin keren, semakin bergengsi. Ya, apalagi yang rokok-rokok dengan merek tertentu yang mahalnya lebih dari yang lain. Kalau disimpan lebih lama, lebih enak katanya. Ada promosinya begitu. Bahkan binatang yang diharamkan Allah, babi pun nggak bersedia makan daun tembakau. Apa saja dimakan sama babi itu. Kangkung, bayam, apalagi yang seger, yang busuk pun dimakan. Tapi ketika disorongkan daun tembakau yang baru, nggak mau. Kita buyarkan coba tembakau yang ada di batang rokok ke kolam ikan, mati. Itu satu bukti. Nah, kita ini kenapa nggak mati? Silent killer. Paru-parunya itu geseng, kosong. Saya dulu kan perokok. Tobat bukan karena siapa-siapa, itu pek aja tobat. Karena bulan Ramadan saya bisa berhenti. Kok bisa berhenti? Ya itu karena ada niat. Sepanjang kita ada niat, insya Allah. Ya itu semua masing-masing ya. Jadi kita telah membuat tubuh kita yang diberikan oleh Allah, dianugerahkan itu dengan penyakit. Nah, kita sendiri yang nanti kalau udah klimaks ya, batuk-batuk nggak ketulungan, muntah darah, itu baru. Besan saya juga perokok. Tanggunglah katanya. Jadi udah nasihatin ini, udah gosong. Kata dia, tanggunglah. Kata, ya udah. Kalau itu sudah menjadi pilihanmu. Ya, itu ya. Jadi Allah menjamin, saudara. Tapi itulah, saya lihat pesantren-pesantren yang berhasil mendidik muridnya tidak merokok itu ya salafi. Nah, Allah menjamin di sini waliyuhum. Siapapun yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, Allah menjamin akan mendapat keselamatan, kedamaian. Ya, ayat la waliya lahum illa huwa. Tidak ada wali kecuali dia. Orang yang semakin konsen pada bidang agama, penampakannya susah gitu. Atau kadang-kadang menyusahkan diri. Ya. Berjalan muter-muter ke sana kemari, bajunya robek, penampakannya menyedihkan itu. Seakan-akan orang nggak mampu. Itu bukan itu. Tujuan Islam itu harus keren. Sehingga menggentarkan orang kafir. Karena mereka itu juga
kalau datang ke tempat ibadah keren, ya bajunya bagus-bagus. Ya emang sih cuma seminggu sekali gitu. Kalau kita kan sehari 5 kali. Kata mereka kalau bisa masuk surga seminggu sekali, ngapain harus 5 kali? Capek. Yaitu surga moyangmu. surga partikelir. Nah, kita lanjut. Allah menyatakan dalam surat 625 ya. 120 ini kan sudah 127 ya. Fama yuridila ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah ingin seseorang mendapat petunjuk, maka lapang, hatinya lapang. Menerima kebenaran itu enggak sesek. Ya. Menjadi input gitu. Kajian-kajian itu menjadi input. Kalau orang yang enggak siap, kajian-kajian ini menjadi multi kritik. Dikritik terus kan, isi pengajian sebenarnya ngeritik kita ya. Nasihat kalau dalam bahasa halus itu nasihat. Nasihat itu sebenarnya ngeritik. Ada orang yang sengaja datang pengen dikritik. Ustadz, nasihatilah saya. Oh, berarti minta dikritik. Ya kan? Nasihat itu kan kritik sebenarnya. Rasulullah juga begitu ya. Para ulama-ulama, para ulul amri dulu itu membiasakan diri datang ke ulama untuk mendapat nasihat. Karena kadang-kadang kita membawa diri kita ini nggak tahu miring apa lempeng. Orang lain yang lihat. Miring kamu, itu. Miring kanan, miring kiri, kiri kanan gitu. Bukan? Nah, beda dengan di sini saben hari dikasih kajian. Kitabnya nggak tanggung-tanggung, gede ini. Semuanya ditampilkan kecil-kecil aja. Urut-urutannya banyak. Ini 1 dari 40. Kalau dihadirkan semua penuh ini. Ya buat apa kalau nggak dikaji kan? Itu baru tafsir. Kita ini sudah belajar selama 6 hari itu 9 buku. Nah yang ini yang membuat bingung di tempat lain. Karena 6 buku itu adalah 8 buku. 8 buku itu adalah isi dari memandu ibadah dengan ilmu. Saya juga pakai judul itu. Marilah kita mengkaji ya, ilmu memandu ibadah dengan ilmu. Kok setiap saya datang, kata mereka itu, mana memandu ibadah dengan ilmu? Ya itu ilmu yang kita pelajari itu kan di sini saben hari. Di sana kan cuma seminggu sekali. Kemarin tafsir, sekarang hadis. Nanti sejarah ini, mana yang memandu ibadah dengan ilmu? Ya itu semua. Ya, isinya itu sama dengan sambal. Kalau judulnya sambal. Apa sambal itu cabai? Bukan. Sambal itu terasi? Bukan. Tapi itu kesatuan dari semuanya. Kumpul jadi satu, itu namanya sambal. Kan begitu. Kalau kita mau, kan saya sudah pernah bicara, literatur Islam itu banyak, waktu kita sempit. Ya, kita sudah berumur baru belajar. Nah, ini kan harus dikejar. Sehingga tidak bisa mengandalkan judul. Kalau judul ratusan ribuan judul. Maka dibuatlah paket-paket. Paket yang kita pelajari ini hari Senin sejarah Nabi dan wawasan Nusantara. 2. Hari Selasa Bulughul Maram tentang fikih, tata cara ibadat. Hari Rabu, tafsir dan sunnah sekarang ini. Nanti kita bagi 2, ada sunnahnya. Hari Kamis, akhlak. Hari Jumat, akidah. Hari Sabtu, kembali ke tafsir. Dan fatwa Syekh Utsaimin. Sekarang pertanyaannya, ada enggak materi dari Islam yang tidak tercakup? Anda pernah dengar enggak pelajaran Islam yang tidak tercakup dalam pelajaran kita setiap pagi? Ini kok diam aja? Ada enggak yang enggak tercakup gitu? Tercakup semua. Ini karena ini paket
Tapi kita nggak pakai judul, karena itu tadi kalau mau pakai judul, contohnya fikih, hari Selasa aja. Kitabnya banyak, Nailul Autar, ya, Bulughul Maram, fikih-fikih. Nah, fikih yang saya tampilkan itu baru satu. Saya punya kurang lebih 5 judul. Bulughul Maram, 5 judul. Itu yang tampil baru satu, menurut mazhab Syafi'i. Nah, yang menurut Syekh Utsaimin ada. Menurut Abdullah bin Bas ada, saya punya. Nah, tapi itu nanti buat pelajaran saya. Nanti kalau udah selesai baru ganti lagi. Jadi kalau ditumpahkan di sini, saudara bisa lari. Dan kemarin saudara nggak perhatikan sebenarnya dalam lomba-lomba itu ada hadis Gharanikul Ula, kan dia ngawak gitu, mitos. Jadi yang sebut Goronik itu adalah tafsir mengenai bangau katanya. Burung bangau katanya. Padahal bukan itu. Suatu saat Rasulullah itu turun wahyu, tapi wahyu itu ditunggangi setan. Sampai Rasulullah aja keliru gitu. Padahal itu dari setan. Sehingga diucapkan oleh Rasulullah. Beliau tidak tahu bahwa itu setan itu. Jadi istilahnya sampai kelepasan ngomong, sampai dituturkan. Dan itu sempat didengar oleh orang banyak. Maka ketika itu didengar, orang-orang musyrik pada sujud. Saking ini. Jadi dewa mereka itu dipuji-puji lewat mulut Rasulullah. Kan itu kan tidak mungkin. Maka dikritik oleh Jibril. Siapa yang kasih tahu kamu? Itu sebenarnya Goronik itu yang kemarin. Bukan bangau, burung bangau terbang itu. Gimana burung bangau terbang? Itu sehingga orang musyrik sujud. Nah, kejadian ini terdengar oleh umat Islam yang hijrah di Habasya, di Ethiopia. Terdengar oleh mereka. Terdengar, tersiar kabar, orang-orang musyrik udah pada tunduk pada Rasulullah. Ya ngapain kita tetap di sini? Itu kan? Kan mereka hijrah itu karena dikejar oleh orang musyrik sehingga pindah ke sana. Teman-teman kita udah pada tobat. Maka mereka pulang. Apa yang terjadi ternyata masih sama. Cuma itu. Karena Anda kebablasan ngomong. Jadi Rasulullah aja sampai menuturkan apa yang nggak sadar. Dia yang nggak sadar. Maka dikritik oleh Jibril. Siapa yang nurunin ayat itu? Rasulullah, saya nggak ngomong. Emang saya ngomong. Sahabat-sahabat ditanya, iya Anda ngomong. Tuh, oh berarti itu setan. Tuh, sampai menuturkan apa yang beliau nggak sadari. Itu namanya Goronik. Jadi hoax ya. Nah, kemarin sudah disebut, itu berarti hoax. Itu hoax pada diri Rasulullah, bukan diri siapa-siapa yang sudah dijamin dipelihara oleh Allah kemaksumannya. Tapi maksumnya Rasulullah bukan berarti nggak salah. Salah ketahuan. Gitu tuh ya. Jadi diralat lah singkatnya gitu. Diralat tadi ucapan itu bukan dari Quran gitu. Ya, diralat. Makanya itu dicoret. Nah itu kejadiannya. Kita kembali ke sini. Wa annal mus'id wal musyaqqa laisa ilahua. Dan sesungguhnya yang bisa membuat bahagia dan celaka tiada lain adalah Allah. Wa annau la mubdi'a likainat wal mumkinat ilahu. Dan tidak ada yang mengawali yang ada. Tidak ada yang menciptakan yang ada. Yang kita lihat, kita dengar, kita rasa itu semua seizin Allah. Termasuk sial. Sesuatu kesialan yang menimpa kita itu seizin Allah, tapi belum tentu Allah ridho. Ya, belum tentu Allah yang menginginkan itu terjadi pada kita, tapi seizinnya. Wa makana tawakkalum ila alaih, dan tawakal itu tidak lain kecuali kepada Allah. Wa makana unsuhum ila bihi, dan tidak ada sesuatu yang membahagiakan kecuali berasal dari Allah. Wa makana khudu'uhum illa lahu, dan tidak ada ketundukan kecuali kepadanya.
Fala masaru bil kuliah la jarama. Maka kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu, ya, maka baru Allah waliyuhum. Allah yang melindungi Anda. Kalau kita sudah begitu, ya, kalau kita sudah punya keyakinan, langkah yang Anda tindakan ke masjid ini, itu kehendak Allah. Jadi dengan keringanan dari Allah, kemudahan dari Allah lah kita bisa melangkahkan kaki ke sini. Kalau bukan kehendak Allah, maka kaki kita itu akan berat. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa Anda lempeng itu Allah yang membuatnya, Allah yang memilihnya, maka insya Allah kita akan menjadi walinya. Nah, kita nggak tahu bagaimana ketika nanti dikumpulkan oleh Allah, dihadapkan pada Allah. Ya, kata para ulama yang sudah ikhlas, saya menyukai Anda, tapi saya masukkan Anda ke neraka ya. Kurang lebih begitu. Ya silahkan kalau itu sudah menjadi kemauan. Sampai segitunya. Kalau itu sudah menjadi kemauan nggak apa-apa ya. Sampai segitunya. Yang penting Anda ridho. Itu yang sudah tingkat tinggi. Ya mana ada orang disiksa kok, cinta kok saya disiksa. Ya kadang-kadang Allah menguji begitu kan. Kan kita ini menghadapi berbagai masalah di dunia ini. Ada yang nggak nyaman. Sehingga kadang-kadang timbul tuduhan, kalau Allah tahu, kalau Allah kuasa, kenapa ini harus terjadi pada saya? Kan kita begitu. Ya. Nah, kalau kita ikhlas, kita tidak banyak mengeluh, tidak banyak ngeromet, tidak banyak komen. Ciri orang ikhlas. Kadang itu orang sholat nggak ikhlas. Sering berdiri, saya belum sempat nanya itu. Warga Pangurawi, kalau sholat di samping saya pasti menghela nafas. Kayaknya nggak ikhlas amat sih. Itu saya tenget itu. Dia lagi, ini kan karena nyuara jadi saya terganggu. Jadi suara kayak orang kesel gitu loh. Apa kesel karena bacaannya lama, saya nggak ngerti. Dia buang nafas begitu. Apa karena nyesek dia asma gitu. Ini kalau menimbulkan suara kan mengganggu Pak. Di sampingnya kan. Gitu suara. Membanting gitu. Ih kesel apa ini orang. Apa sebab? Saya belum sempat duduk. Kenapa sih itu kok sering membanting nafas itu? Kenapa itu? Apa kesel sama imamnya? Apa memang sesak nafasnya? Gitu. Nah, suka terjadi begitu. Ya, ada orang juga di samping kita memang sih suruh khusyuk, tapi kalau ada pemandangan begitu kita mana bisa khusyuk. Garuk-garuk. Di samping kita kan kita suruh rapat, jadi kan kesenggol-senggol begini nih. Gara-gara dia kan, karena garuk-garuk begini kan rapat kita itu. Jadi kedorong-dorong. Gimana ini orang kok garuk-garuk mulu ini? Nah ini. Ya, jadi kalau kita bersamaan itu kerasa. Wa hadza ikhbarun bi anna ta'ala mutakafil bi jami masalihim fid dini wad dunya. Dia yang menjamin Anda. Sebenarnya janji Allah ini pasti terjadi, Saudara. Tapi kenapa sekarang orang yang beriman kok hidupnya susah gitu? Ini karena sebenarnya ada ketidaktaatan pada kita. Contohnya kita memilih pemimpin yang tidak sesuai. Yang tidak taat. Kan kita diminta untuk la yattakhidul mu'min kafirin auliya. Jangan milih yang kafir. Bandel. Program-program kekafiran disuguhkan, ditelen. Ya udah sengsara lah kita. Ya, harusnya yang paling menentukan itu adalah pemimpin politik daripada pemimpin di masjid. Pemimpin di masjid paling suruh baris yang benar, yang rapi gitu. Gitu doang udah. Kita pulang. Tapi pemimpin politik kan 24 jam yang menentukan garis ekonomi, garis pendidikan. Pendidikan kita ini kan diacak-acak luar biasa. Sejarah Nabi dieliminasi, dikurangi. Pokoknya sejarah yang bercerita tentang perang dihapus. Khawatir akan membangunkan semangat jihad katanya. Katanya begitu tuduhannya. Padahal yang namanya sejarah ya nggak bisa dibohongi lah.
Oh, kita mengatur sejarah sih? Kan sejarah itu sudah terjadi. Ya kan? Sehingga ada sesuatu yang ditutupi. Ternyata nggak begitu. Nah, ya inilah, ya. Jadi itu. Kita lanjutkan. Kata Muhammad Rashid Ridha, wa huwa waliyuhum bima kanu ya'mal ad-dhamir raji ila rabbihim. Siapakah sebenarnya yang dimaksud huwa? Dia wali mereka. Kata Muhammad Rashid Ridha, itu adalah Tuhan, Rabb, ya. Awis salam atau salam. Jadi kalau huwa kembali kepada salam, maka keselamatan itulah yang akan melindungi mereka. Artinya begitu. Jadi salah satu penyebab orang berbeda dalam tafsir itu dalam menentukan kata ganti. Dialah gitu. Nah, dia ini siapa? Atau kata tunjuk itulah. Gitu. Itu ini siapa, yang ditunjuk siapa? Nah, itu harus jelas. Ada pula kata yang telah menciptakan. Yangnya kembali kemana? Nah, itu para ahli bahasa ya. Wa huwa wa waliyyu mutawalli umurihim wa kafihim. Artinya Allah akan mencukupi. Dan saya sering mengatakan, kenapa orang yang pengetahuan agamanya luas, itu fenomenanya suka membuat heboh. Gitu. Suka membuat heboh, suka membuat keonaran. Karena dia nggak punya proyek, bukan apa-apa. Proyeknya yaitu. Penampakannya begitu. Kenapa itu? Bikin geger aja. Ad-dhamir raji ila rabbihim. Nah, itu sudah ya. Lanjut. Ayat, sudah dekat nih, bentar lagi ya. Wa yauma yahsyuruhum jami'an. Dan pada hari kami mengumpulkan mereka semua. Ya ma'syaral jin. Wahai saudara-saudara jin. Maksudnya jin ya. Ma'syar itu komunitas jin. Qad istaksartum minal ins. Kalian telah berhasil memperbanyak manusia. Maksudnya gimana? Memperbanyak manusia untuk menjadi pengikut. Pengikut jin maksudnya. Wa qala awliya'uhum minal ins. Berkatalah aulia, wali-wali mereka, channel-channel jin. Rabbana stamta'a ba'duna. Ya Tuhan kami, sebagian kami sudah mendengarkan bi ba'din terhadap sebagian yang lain. Wa balagna, dan sampailah kami ajalana, ajal kami. Alladzi ajjalta lana, yang telah Engkau tentukan untuk kami. Qala, lalu Allah berfirman, an-naru maswaakum. Tempatmu adalah neraka. Khalidina fiha, kekal di sana, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Tapi tetap diperiksa oleh Allah. Jadi karena kamu sudah bersekongkol dengan jin, maka tempatmu adalah neraka. Ya, jadi jin inilah sebagai makhluk Allah yang kadang-kadang dipakai oleh sementara orang untuk mencapai maksudnya. Ya, banyak yang kena, itu kan? Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu hakimun, maha bijaksana, alimun, maha mengetahui. Pendapat-pendapat mufassir. Qala Razi, i'lam anna ta'ala lamma bayyana hala man yatamassak bisiratil mustaqim bayyana ba'dahu hala man yaqul biddiddi dzalik. Setelah Allah menjelaskan orang yang lempeng, hari ini Allah akan menjelaskan yang mencong. Nah, di antara yang mencong itu adalah orang yang bersekongkol dengan jin. Litakuna qissata ahlil jannah murtifatan bi qissati ahlin nar, supaya cerita ini menjadi lengkap. Cerita tentang ahli surga, cerita tentang ahli neraka, supaya kita mendapat gambaran yang cukup. Ya kan? Sehingga kita bisa menentukan langkah kita, mau ngikutin ahli neraka apa ahli surga. Nah, kan? Maka seorang kiai katanya, seorang habib tobat merokok gara-gara kiainya ngomong gini, ketahuilah habib, perokok itu adalah orang yang paling dekat dengan api. Lalu dia berhenti itu karena kiai yang ngomong begitu. Sampean kok tumben nggak ngerokok? Nah kan tadi kiai bilang katanya, perokok itu adalah orang yang paling dekat dengan api.
Lah maksudku api kok geni gitu. Tapi gara-gara itu dia berhenti. Dia kira dekat dengan neraka gitu kan. Maksudnya ya, sama dengan ahli hisab gitu kan. Wah, itu ahli hisab. Pada ngumpul kan. Kita lanjutkan. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, yakni qad istaghfartum min idlalihim wa igwaihim. Maksud qad istaghfartum, wahai jin. Begitu Allah menyatakan kepada jin nanti, wahai komunitas jin, kamu sudah berhasil memperbanyak. Maksudnya apa? Memperbanyak orang yang kalian sesatkan. Ibnu Abbas berkata, dan Mujahid, Hasan dan lain, adlatu minha katsiran. Artinya Anda sudah berhasil menyesatkan banyak orang. Fayujibu subhanahu wa ta'ala awliyahu minal insi biqaulihim. Maka wali-wali jin, maksudnya orang-orang yang bersekongkol dengan jin, nanti juga menyampaikan pidato. Ya, dia berpidato begini, Rabbana, ya Tuhan kami memang benar, sebagian dari kami mau mendengar fatwa dari jin-jin ini. Itu pengakuan, orang-orang yang bersekongkol nanti ngaku. Ya'nuna istima'a kulla naw minan nawil akhar. Ya, artinya mereka mendengarkan fatwa-fatwa dari jin. Ya. Ini kan menyesatkan ini. Ya, ini konsumennya cukup banyak, terutama orang-orang yang otaknya keblinger. Jadi kalau dia tidak tercapai maksudnya dengan cara biasa, maka dengan cara-cara begitu dia. Ya banyak di Indonesia ini banyak membludak. Orang-orang yang sudah putus asa dengan cara-cara yang normal nggak berhasil. Ya, contohnya ada orang membuka counter HP, cukup gede itu sampai ke atas. Tapi jalan tuh dirusak sama dia di depannya, gerowong, jalannya dikeduk. Saya tahu itu apa maksudnya. Dia naruh jimat di situ. Setelah dia nggak berhasil, itu jalannya nggak diperbaiki. Ada kan antara aspal dan semen kan berbeda. Anda lihat tuh, ada orang yang menggunakan cara-cara begitu. Apa urusannya dia bikin toko, kemudian jalannya dirusak, keduk. Dia naruh jimat. Setelah itu dia tutup pakai semen. Nggak taunya selama periode tertentu nggak berhasil. Pelangnya masih ada, tokonya udah ganti. Yang jualan ganti. Pelangnya masih ada. Wah, pindah kemana itu? Pasti dia begitu lagi tuh, ngeduk lagi. Ya, itulah banyak orang yang bersekongkol dengan jin. Wastimtial jin ta'atuhum lahum. Artinya mendengarkan sebagian, kami telah mendengarkan sebagian. Maksudnya apa? Artinya mentaati fatwa-fatwa dari jin. Baik kekafiran, kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan. Jadi ada juga yang karena mencapai sesuatu nggak berhasil, lalu dia harus buka kolor, dilempar ke sungai gitu. Macam-macam lah syaratnya. Fa idza atahum fa fihi faqad a'tauhum munahum. Kata Syekh Utsaimin dalam sebuah bukunya, Anda jangan mengira orang yang datang ke dukun itu nggak berhasil. Berhasil. Kalau nggak berhasil, kenapa dia warawiri? Menjadi pelanggan, karena berhasil. Nah, inilah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang datang dengan khidmat ke tempat-tempat ibadah, ke tempat kelenteng segala, kalau mau ada apa dia ke kelenteng. Bukan berarti tidak berhasil, berhasil. Wastimtaul insi bil jin anam a'anuhum ala maksiatillah. Yang disebut manusia mau mendengar jin adalah mereka minta bantuan untuk maksiat. Wasyirku bihi bikulli ma yaqdiruna alaih. Dan syirik terhadap apa yang mereka mampu lakukan. Perbuatannya syirik. Kata, masih ada beberapa menit. Kali ini membahas tentang hadis Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang kebolehan jawazu samir fil ilmi, memaku ilmu. Samir ini dijawakan juga dengan semar. Semar itu diambil kata sin, mim, dan ro.
Semar itu diartikan sebagai tokoh yang menjadi paku. Sehingga dia kalau anak-anaknya nyeleneh, pakunya dia nasihat. Yang pantatnya miring itu. Ya, dia menjadi tokoh yang dibuat oleh Wali Songo untuk berdakwah. Jadi orang yang mau masuk Islam, syaratnya, tiketnya itu baca syahadat. Ya, tapi karena lidah orang Jawa, syahadatain itu diartikan dengan sekaten. Sampai sekarang masih ada di Jogja, pasar sekaten. Kalau mau masuk ya, dulu itu nggak perlu bayar tiket, syahadat. Tanpa mengerti artinya dia. Nah, maka itu tokoh-tokohnya itu dari bahasa Arab. Seperti togok, tugot, orang yang melampaui batas. Petruk, fatruk, tinggalkan. Nah, itu jadikan tokoh-tokoh. Ada seorang ulama dai mengatakan itu bid'ah itu. Wah, langsung bereaksi. Para dalang-dalang. Karena itu adalah lahan dia kan. Dalang kalau menggelar acara itu kan melibatkan satu tim, bisa sampai 30 orang, jadi mereka dapat nafkah semuanya kan. Nah, itu diganggu oleh dai. Haram itu kan. Nah, gitu ya, langsung bereaksi. Nah, bersentuhan dengan budaya begitu. Nah, kita kembali ke sini. Suatu saat ya diceritakan begini. Kenapa orang mengkritik Abu Hurairah? Abu Hurairah sendiri mengatakan, aksara Abu Hurairah. Orang pada berkata, Abu Hurairah terlalu berlebihan. Abu Hurairah terlalu berlebihan. Karena dari sekian sahabat Nabi, yang paling aktif mencatat hadis itu Abu Hurairah. Sampai-sampai kalau ngomong itu hadis semua. Ya, jadi kira-kira ditanya, mau kemana? Kang Abu, mau kemana? Jawabnya hadis. Qala qala Rasulullah SAW, bla 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 bla. Ini gimana ya caranya kita? Hadis lagi. Sehingga Umar bin Khattab tuh kesel. Kalau kamu begitu terus penjara kamu. Jadi penguasaan hadisnya banyak. Maka ini Abu Hurairah sendiri sadar. Dia mengatakan orang-orang bilang Abu Hurairah ini kebangetan. Yang ngomong tuh Abu Hurairah. Karena terlalu banyak mempublikasikan hadis. Nah, lalu beliau berdalih. Apa alasannya? Kalau bukan karena 2 ayat, aku tidak mau begini. Apa 2 ayat itu? Yaitu surat Al-Baqarah 159, 160. Kita dengar alasannya. Allah berfirman, Innalladzina yaktumun, sesungguhnya orang yang menyembunyikan ma anzalna minal bayyinati wal huda, apa yang Allah turunkan berupa bayinat, penjelasan-penjelasan dan petunjuk, mim ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab, setelah kami menjelaskannya dalam Alkitab, ulaika yal'anuhumullah, mereka lah orang-orang yang mendapat laknat Allah. Nah, ini yang membangkitkan Abu Hurairah, kan dia banyak tahu, kalau sampai nggak disampaikan, dia ancam laknat. Itu yang menyebabkan saya ngomong. Yang kedua, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu, kecuali orang itu bertobat, memperbaiki diri dan kemudian menjelaskan. Faulaika atubu alaihi, kepada mereka aku menerima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan aku maha penerima taubat. Nah, begitu ceritanya. Suatu saat diceritakan lagi, Abu Hurairah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini kebangetan ya Rasulullah. Kenapa? Sering lupa katanya. Sering lupa katanya. Lalu Rasulullah menyuruh melebarkan kain. Coba kainnya ditebarkan begitu. Nah, setelah itu letakkan tanganmu di dalam kain itu. Nah, setelah diletakkan, Rasulullah meletakkan, kemudian beliau dekap saya dengan sekuat-kuatnya. Maka setelah itu beliau melepaskan dekapannya. Saya merasa saya jadi susah lupa.
Kata dia susah ingat. Jadi susah lupa. Dan orang yang susah lupa juga menderita ya. Menderita nggak? Contohnya kita pernah kejadian yang tidak nyaman, ingat terus, kan stres jadinya. Nah, alhamdulillah kita dikasih lupa, kan? Wah lupa itu. Nah suatu saat begitu juga Abu Hurairah menceritakan kenapa beliau bisa ingat dengan ingatan yang luar biasa. Dalam suatu kesempatan Rasulullah Abu Hurairah mengatakan, hafiztu min Rasulillah wi'ain. Aku menghafal dari Rasulullah 2 berita. Ya. Salah satunya basastuhu, aku publikasikan pada kalian. Tapi yang satu lagi aku tidak beritahu. Jadi maksudnya Abu Hurairah mendapat kabar dari Rasulullah, ada berita yang boleh dipublikasikan. Tapi ada juga yang sifatnya rahasia. Kalau aku ceritakan rahasia ini, maka leherku tidak lama tetap ada di sini. Ngerti? Bahkan disembelih orang. Nah, para ahli hadis mengatakan salah satu rahasia yang kemudian dituturkan Abu Hurairah di kemudian hari adalah kematian Utsman dan dibunuhnya Husain. Jadi sejak Rasulullah hidup, Abu Hurairah sudah dapat berita. Utsman akan dibunuh, cucu beliau Husain juga akan dibunuh. Maka Abu Hurairah pernah cerita dalam satu kesempatan, kalau Hasan, cucunya kan 2, Hasan dan Husain. Hasan tuh dielus oleh Rasulullah kepalanya. Dielus. Tapi Husain dipegang ininya. Abu Hurairah mah udah tahu. Orang-orang lain kan nggak tahu. Pegang ini. Ya Abu Hurairah gimana tuh? Udah tahu ngelihat pemandangan begitu kan sedih ya. Pegang Rasul. Giliran Husain. Nggak taunya di kemudian hari dipenggal kepala. Nah itulah yang dijadikan bola. Tendang ke sana, tendang sini. Makanya tuh di Karbala itu sekarang ada praktek ritual Karbala oleh orang Syiah. Dengan menyakiti tubuhnya, menyayat tubuhnya. Bergelimpangan di situ, berdarah-darah. Jadi anggap praktek begitu itu bernilai bagi mereka. Karena imamnya itu diperlakukan begitu. Jadi sampai potong ininya. Dijadikan dioper-oper begitu. Kayak poli. Itu yang membuat orang Syiah menyimpan dendam sampai hari ini. Ya, dan justru dia menuduhnya ahlu sunnah. Kita yang nggak tahu apa-apa dituduh. Makanya itu dia. Jadi bentrok terus sampai sekarang. Nah itu ya. Jadi kata Abu Hurairah, andaikan aku ceritakan berita yang seharusnya aku rahasiakan, quti'a hadzal bul'um, maka akan terpotong leher ini. Nah, gitu ya. Salah satu berita-berita yang didapat oleh Abu Hurairah dari Rasulullah. Hadis sahih. Begitu juga diberitakan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Mislul ladzi yata'alamul ilma wa la yatahaddats bihi kama salil ladzi yaknizu dzahab wa la yunfiq." Perumpamaan orang yang mengkaji ilmu tapi tidak mengajarkannya. Ngaji mah iya, belajar tapi tidak ngajar. Itu sama dengan orang yang menyimpan emas tapi tidak menginfakkannya. Orang yang nyimpen investasi emas, investasi kekayaan, tapi dia tidak menyumbangkannya. Sama dengan orang yang belajar tapi nggak ngajar, disimpan buat sendiri, nggak disampaikan pada orang lain. Hadis diriwayatkan oleh Abdul Bar fi jami'i bayanil ilmi min tariqi Ibnu Wahbin qala akhbirni Abu Luhai'a an Diraj an Abi Samah an Abi Hujairah an Abi Hurairah. Isnadnya Hasan karena di situ ada seorang tokoh namanya Ibnu Luhai'ah. Setiap hadis yang di dalamnya ada perawi Ibnu Luhai'ah, maka tiba-tiba hadis itu merosot. Karena Ibnu Luhai'ah ini dikenal oleh para perawi tukang bohong. Makanya itu kalau ada perbuatan baik di situ ada tukang bohong itu mengganggu. Wah, ada dia. Berarti ini perkumpulan yang nggak benar. Ya, jadi selalu membawa
ekses negatif kalau ada orang yang pelaku-pelaku yang tidak baik. Wa Abu Sama darat sadukun. Dalam rentetan perawi ini ada Abu Sama. Sebenarnya beliau itu orang yang bisa dipercaya. Dari Abi Haytham. Tapi khasatan da'fun. Namun jika beliau merawikan hadis dari Abi Haytham, itu hadisnya dhaif. Jadi Abu Sama ini ada seorang tokoh dipercaya. Cuma kalau dia membawa berita dari Abu Haytham, itu hadisnya dhaif. Berarti Abu Haythamnya ini yang dhaif. Orangnya bisa dipercaya. Ya, jadi sampai seperti itu penelitian terhadap orang demi orang. Wahuma huna inama yurwa an Abdurrahman bin Hujairah. Kali ini walaupun beliau termasuk rentetan perawi hadis, beliau mendapat berita dari Abdurrahman bin Hujairah, bukan Ibnu Hisham ya, bukan siapa tadi? Ibnu Hisham ya. Nah, kalau dari situ dhaif. Wa akhrajani Tabrani fil Awsat. Hadis ini juga dirawikan oleh Tabrani dalam Awsat, nama kitabnya. Min hadits Ibni Wahbin, dari hadis Ibnu Wahab. Anibni Luhai'ah. Kembali berasal dari perawi Ibnu Luhai'ah. An-Daraj bin Abi Sama an Abi Haytham, dari Abdurrahman bin Hujairah dari Abi Hurairah. Babu amrul alim ayyuhaditsan nas bima yafhamun. Bab tugas seorang alim harus menyampaikan apa yang dia pahami. Jadi seorang alim, orang yang ngerti harus menyampaikan ilmunya. Dari Anas bin Malik, anna Nabiyallah wa Mu'adz bin Jabal radifuhu ala rajul ala rihal. Qala ya Mu'adz. Suatu saat Mu'adz bepergian bersama Rasulullah. Beliau membonceng. Lalu berceritalah Rasulullah, labbaika ya Rasulullah. Mu'adz, nah dia dipanggil gitu. Labbaika. Nggih, Rasulullah. Ya Mu'adz, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'dai qala ya Mu'adz sampai 3 kali. Mu'adz. Ya, nggih Rasulullah. Mu'adz sampai begitu. Lalu beliau cerita, mamin abdin, tidak ada seorang hamba. Yashhadu an la ilaha illallah, bersyahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan Muhammad adalah utusan hamba dan utusannya. Illa harramahallahu 'alan nar, melainkan dia akan haram masuk neraka. Ini yang didengar oleh Mu'adz. Qala, Mu'adz berkata, ya Rasulullah, punten ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas fastabshiru, boleh aku ceritakan pada semua orang? Nanti mereka kan jadi bangga. Ya, mereka akan bergembira dengar berita ini. Mu'adz, orang yang bersyahadat pasti masuk surga. Begitu kata Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kabar gembira. Boleh saya sampaikan pada teman-teman supaya mereka ikut gembira? Kata Rasulullah, jangan. Tuh ya, kata Rasulullah, jangan. Sebab kalau kamu ceritakan, yattakilu, mereka akan malas. Karena merasa sudah tiket di kantong. Pasti masuk surga kan? Jadi malas. Sebenarnya sih nggak malas nggak apa. Ya soal masuk surganya kayak saya jelasin gitu. Masuk surganya sih iya, tapi kapan-kapannya kan nggak dijamin. Harus begitu dong. Ya, tapi Rasulullah tuh rupanya menghadapi masyarakat yang tidak setara. Maksudnya kayak begini, orang yang hadir di pengajian ini kan nggak tahu nih nangkep apa enggak gitu. Kalau ditanya dievaluasi nih, tadi yang saya sampaikan apa sih jawabannya? Ada yang 10%, 20%, 25% kan begitu. Tapi Rasulullah kan juga sama seperti saya nggak pernah nyoal. Tadi yang saya ngomong apa? Nggak diselidik begitu, nggak diinterogasi kan, ininya audiennya. Tapi beliau tahu memang masyarakat pada umumnya itu ya nerima begitu saja. Jadi jangan dikasih yang amoh-amoh gitulah singkat. Yang lembek-lembek nanti mereka akan menjadi pegangan. Udahlah, pasti swarga kita mah. Gitu nanti. Nah ini terbukti kan di kampung-kampung merasa dirinya sudah muslim, mereka malas sholat aja. Kan begitu.
Nah, mudah-mudahan kita tidak terpancing oleh hadis-hadis seperti ini. Walaupun kita sudah dijamin masuk surga, kan dalam surat 8, surat 6 ayat 82 ya. Walladzina amanu. Ini setara dengan itu. Orang yang sudah menyatakan dirinya beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mengotori keimanannya dengan musyrik, ulaika lahumul amnu. Mereka sudah aman. Sudah aman itu artinya sudah dapat garansi. Nah, ini sepadan saudara dalam menghadapi dakwah orang Kristen. Orang Kristen ini udah yang percaya sama Yesus disalib, surga itu. Kamu kan harus payah sholat 5 waktu, sebenarnya enggak. Kita itu sebenarnya nggak begitu. Asal kita percaya, oh begitu. Tapi takut jadi apa ya? Jadi andalan. Ya masuk surga sih masuk surga, cuma nggak dijanjikan kapan-kapannya. Gitu. Kan nanti setelah yang ke surga sudah dituntaskan, yang masuk neraka sudah mulai masuk, nanti secara periodik Rasulullah itu akan patroli meninjau neraka. Nah, dalam sebuah hadis diceritakan ada suara lirih. La ilaha illallah. Karena dia kebakar kan, dalam kondisi merintih, tapi mengucapkan itu. Rasulullah dengar, siapa itu? Nah, dia minta kepada malaikat untuk mencari tahu siapa. Nah, itu ternyata orang sudah gosong, suaranya sudah habis lah. Selamatkan, selamatkan. Nggak diceritakan sudah berapa tahun, gitu. Udah gosong. Lalu diangkat, maka diceburin ke Nahrul Hayat, ya, pencucian gitu, namanya sungai kehidupan. Nah, disitulah. Nah, di sininya juga dicucinya berapa nggak dijelaskan. Tergantung gosongnya katanya. Sehingga begitu masuk surga nggak ada bekasnya. Jadi orang nggak nanya, kenapa kamu sompel? Wah, dulu di sana nggak ada. Ciri-ciri sebagai terpidana gitu sudah nggak ada. Jadi itulah bentuk kebahagiaan. Orang nggak perlu nanya lagi. Semuanya sama. Dalam suasana gembira, ditakdirkan semuanya mudah. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya? Cukup gembira ya? Nah, alhamdulillah. Semoga demikianlah Allah mentakdirkan kita. Tapi kita tadi tidak boleh merasa aman ya. Siapa yang bisa menjamin sampai akhir hayat kita bisa bertahan menjadi orang yang bertauhid? Jawabannya adalah kita sendiri. Tentu saja tanpa bantuan Allah kita juga tidak mampu ya, mempertahankan supaya ucapan terakhir di dunia ini adalah La ilaha illallah. Siapa yang bisa menjamin bisa? Belum tentu ya, karena kadang-kala kita dihadapkan pada situasi yang genting, sakit keras, nggak ada yang nemenin, bahasanya emergensi, bahasanya apa itu? Steril. Wah, teman-teman bernengok, udah tahu sakit. Nah, kalau menurut ajaran Islam harusnya dirubung, karena disitulah setan sedang berkerumun. Kita bantu, ayo baca syahadat. Nah, mudah-mudahan kondisi kita seperti itu, harapan kita ya. Allah yang kita minta memudahkannya. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kajian kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, serta Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat generasi selanjutnya, mentakdirkan mereka, putra-putri kita menjadi generasi yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.